Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maha suci Allah, yang mana dalam kesempatan ini kita dipertemukan kembali dengan channel Habim TV, yang mudah-mudahan dengan tayangan, dengan sajian dari channel Habim TV ini mudah-mudahan bisa menambah keimanan, bisa menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pepatah Islam mengatakan al-mar'atu imadul bilad, idza salahat salahatul bilad wa idza fasadat fasadatul bilad. Yang artinya wanita adalah tiang negara. Idza salahat salahatul bilad, jika beres maka akan beres sebuah negara. Wa idza fasadat fasadatul bilad, dan sebaliknya jika rusak maka akan rusak sebuah negara. Rahimakumullah. Ini gambaran bahwa kaum wanita itu adalah memiliki peranan penting dalam kehidupan ini. Wanita bukan hanya merubah personality dirinya saja, tapi wanita tadi bisa menjadi indikator peradaban baik dan buruknya sebuah negara. Kita lihat negara tercinta ini atau negara-negara yang lain di luar negara Indonesia tercinta ini. Kita lihat bagaimana peran fungsi wanitanya, itu adalah gambaran akidah yang dimiliki oleh negara tersebut. Hadirin sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dalam fenomena zaman ini banyak para lelaki yang meremehkan istri. Padahal di Al-Imran ayat 14 mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Bahkan ayat tadi secara sumuliah menyatakan 7 golongan yang dicintai manusia. Yang pertama adalah wanita. Awas, itu yang harus diperhatikan. Makanya tidak boleh meremehkan, melemahkan daripada kaum wanita. Di keluarga cukup suami mengatakan istri tahu apa, itu adalah peremehan ataupun melemahkan daripada seorang istri. Padahal harus diingat oleh kaum lelaki, banyak diantaranya perihal-perihal ataupun yang tidak bisa dilakukan oleh seorang suami. Bagaimana istri mengandung, bagaimana istri melahirkan, bagaimana kelembutan yang dimiliki oleh istri kepada zuriyah, itu yang tidak bisa dimiliki oleh laki-laki. Bahkan kalau kita lihat fenomena hari ini di keluarga, dengan atas nama membantu suami ternyata malah terjadi tumpang tindih. Yang seharusnya dilakukan oleh seorang laki-laki malah dilakukan oleh seorang istri, ataupun sebaliknya. Ini yang tidak boleh. Hadirin sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah agama Islam ini adalah agama yang benar, sehingga memberikan pelajaran besar dengan uswah ataupun dengan ibrah. Bahkan dengan kita bagaimana kita mempelajari Mustafainal Akhyar, istri-istri baginda Rasulullah SAW. Video sebelumnya bagaimana gambaran daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan kekaderan, dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan insya Allah pada saat ini marilah kita bahas fenomena biografi kemuliaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Khadijah radhiyallahu anha. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita catat seorang Khadijah radhiyallahu anha, beliau adalah seorang yang tahirah, seorang yang suci. Terbukti di zamannya, di zaman jahiliyah, ketika ideologi paganisme, kejahiliahan, berhala yang disembahnya, ternyata beliau tidak pernah menghadiri untuk merayakan pesta persembahan untuk berhalanya. Bahkan konon katanya beliau tidak pernah bergaul dengan wanita-wanita penghibur. Itu tahirah, itu kesucian yang dimiliki oleh baginda Khadijah radhiyallahu anha. Sahabat Habim TV,
Sejauh mana kita mengambil pelajaran besar dari kefitrahan tadi? Sebab fitrah adalah modal keimanan. Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdillahi li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Harus tercatat, harus teringat oleh benak pikiran kita bahwa kefitrahan diberikan kepada seluruh manusia. Itu yang harus dijaga supaya tidak terkontaminasi. Marilah kita mengambil pelajaran hari ini. Sejauh mana diri kita bisa mendidik, mengarahkan, bahkan menjaga fitrah diri kita, bahkan duriah-duriah kita supaya tidak terkontaminasi oleh abawahu, lingkungan pendidikan dan sebagainya. Hadirin sahabat Tabim TV, itu kesucian yang dimiliki oleh Baginda Khadijah radhiyallahu anha. Yang kedua, beliau dikatakan adalah seorang yang cerdas dan mandiri. Dalam Sirah Nabawiyah disampaikan, ketika usia 10 tahun ditinggalkan oleh Khuwailid menjadi seorang yatim. Dengan sepeninggalan hartanya, dia tidak menjadikan seorang yang sombong, angkuh. Tapi beliau bisa mandiri, bahkan bisa memberdayakan hartanya sehingga tercatat dalam sejarah. Sebelum pranikah dengan Rasulullah, bahkan Rasulullah pernah berdagang di beliau. Ini menandakan bagaimana kemandirian beliau sehingga bisa memberdayakan hartanya. Tercatat sampai ke 2/3 Mekah dimiliki oleh beliau. Itu hebatnya Khadijah radhiyallahu anha. Pelajaran hari ini, bagaimana para istri menanamkan sikap-sikap yang mandiri dalam diri, sehingga pada akhirnya tidak sangat semuanya bergantung kepada suami ataupun kepada orang tua, tapi bagaimana bisa membantu kreativitas progresif dalam membantu di keluarga. Dengan catatan, tidak ada ketaatan yang terlanggar kepada Allah, kepada Rasulullah, ataupun kepada suami itu sendiri. Itulah kehebatan dari kemandirian daripada Baginda Khadijah yang harus ditiru pada hari ini. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada fenomena yang dimiliki oleh Baginda Khadijah adalah beliau seorang yang menjadi backup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dalam fenomena sejarah ketika turunnya wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sahabat Habib TV, dalam fenomena tersebut ketika puncak kejahilian sehingga Rasulullah tahannuts di Gua Hira, ini gambaran bahwa Iqra, wahyu pertama, itu mengandung konsekuensi yang sangat besar. Tatkala dibaca oleh Rasulullah, ternyata Arab Mekah pada saat itu tidak ismirab. Sehingga apa dampak kepada diri Rasulullah? Sehingga Rasulullah gundah gulana, gelisah. Rahimakumullah. Dan akhirnya dia pulang ke rumah. Dan bagaimana kita mempelajari sikap yang dimiliki oleh seorang backup pendamping daripada Khadijah radhiyallahu anha. Ketika melihat bagaimana kegelisahan, kesedihan yang dimiliki oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap backup, siap tampil Siti Khadijah dengan menyeka keringatnya, dan bahkan bagaimana bisa menangkan. Kalau dalam riwayat, ketika dalam puncaknya kegelisahan, sampai ke Rasulullah mengatakan, "Dzathruni, dzathruni, ya Khadijah, selimati aku, selimuti aku." Maka Siti Khadijah pun berkata, "Tidak ya Rasulullah, demi Allah, Allah sama sekali tidak menghinakanmu, karena engkau suka menyambung tali persaudaraan, ikut meringankan beban orang lain, memberikan makan orang miskin, menjamu tamu, dan menolong orang yang menegakkan kebenaran." Itulah yang disampaikan oleh Baginda Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada akhirnya terjadi ketenangan di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan seketika itu bagaimana ketika sudah tenang sampai memberikan ide untuk mengkonsultasikan masalah tersebut kepada ahlul kitab Waraqah bin Naufal. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah peran backup, peran pendamping untuk mendampingi suami. Bagaimana pelajaran hari ini? Kita mendampingi suami bukan
kala senangnya saja, tapi sejauh mana mendampingi suami, ikut menghibur suami, sampai memberi masukan-masukan kepada suami di kala susah. Itu yang paling sulit pada hari ini. Sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh Baginda Khadijah radhiyallahu anha yang paling terkenal bagaimana pengorbanan yang diberikan oleh Khadijah. Tatkala tercatat menikah dengan Rasulullah, beliau adalah seorang saudagar kaya. Tapi singkatnya cerita, tatkala di akhir kematiannya, itu yang memilukan bagi kita semuanya. Bahkan disampaikan dalam riwayat, pakaian, baju yang dimilikinya dengan 83 tambalan. Subhanallah, itulah kehebatan Baginda Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan tercatat di tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian, 3 tahun tatkala pemboikotan Syi'ib, bagaimana Siti Khadijah bersama kaum mukminin sampai ke memasak makanan yang tidak layak dari kulit binatang. Subhanallah, itulah pengorbanan yang dimiliki. Untuk kita pada hari ini, bagaimana kita berkorban demi agama, demi Islam yang tercinta ini. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bagaimana kita mengimpakkan harta kepada agama ini, supaya pada akhirnya agama ini tegak di muka bumi ini. Hadirin sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada paling yang istimewa dalam hadis disampaikan, hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Aisyah radhiyallahu anha. Sering Rasulullah menyebut kekhususan terhadap Siti Khadijah setelah wafatnya. Hingga ada yang mengatakan, "Ya Rasulullah, Khadijah itu bukankah tidak lebih dari seorang istri yang sudah tua?" Hingga Rasulullah sedih dan sangat tidak nyaman dengan perkataan tersebut. Dan berkata, "Demi Allah, tidak akan ada yang menggantikan istri untuk seorang istri yang lebih baik darinya. Karena dia telah membenarkanku di saat orang lain mengingkariku. Dia adalah orang yang pertama berjamaah salat denganku, dan dia orang pertama yang melaksanakan wudhu denganku." Sahabat Habib TV, itulah daripada biografi keistimewaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha. Makanya pantas dan wajar sehingga Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Yang tercatat yang pertama, beliau adalah sebagai penghulu surga. Sayyidatun nisa'u ahlul jannah arba'un, Maryam bintu Imran, wa Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Khadijah bintu Khuwailid, wa Asiyah. Ada 4 wanita sebagai penghulu surga yang menjadi ganjaran Allah dengan pengorbanannya, dengan keistimewaannya, yakni termasuk di dalamnya Siti Maryam, Siti Fatimah, dan termasuk Bunda Khadijah radhiyallahu anha dan Siti Asiyah di zaman Fir'aun. Keistimewaan yang dimiliki oleh Baginda Khadijah radhiyallahu anha yang kedua adalah beliau dibuatkan rumah dari permata di surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 3820 mengatakan, "Wa basyirha baita fil jannah." Dan berbahagialah dengan rumah di surga. Hadirin rahimakumullah, dan yang terakhir, bagaimana peristiwa kefiluan tatkala meninggalnya Khadijah disusul dengan kematian dari pamannya Abu Thalib, sehingga dalam sejarah disampaikan itu menjadi tahun yang spektakuler, dikatakan sebagai Amul Huzn. Hadirin sahabat Habib TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit gambaran daripada biografi termasuk kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Khadijah. Mudah-mudahan mendapat pelajaran, kita mendapatkan pelajaran dari kisah tersebut, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah, pelajaran sedikit dari yang disampaikan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.